podcast Duksara. Saatnya buka pikiran dan suarakan kesetaraan. Tempat ngobrol santai tentang hal-hal yang sering kita temuin sehari-hari, kadang bikin ketawa, kadang bikin mikir. Kenalin, aku Sabrina sebagai moderator yang bakal nemenin obrolan seru hari ini. Dan tentunya aku di sini nggak sendirian nih. Tentunya ditemani sama narasumber kita, yaitu ada Kak Natasha. Boleh kenalan dulu mungkin Kak Natasha ya. Dari mana nih? Dari mana? Dari rumah saja. Oh iya juga sih. Nama saya Natasha Karyana. Saya dari komunitas Women March Malang, yang dimana komunitas kami itu merupakan aktivis penyuara pembela perempuan, khususnya di Kota Malang. Tapi pusatnya kita juga ada di Jakarta. Oke. Oh berarti Women March Malang itu ada 2 cabang gitu ya? Dari Malang ada di Sebenarnya Jakarta. cabangnya banyak. Kita se-Indonesia ada, tapi kayak pasti kita ada satu intinya gitu di Jakarta. Oh di Jakarta. Oke. Karena tadi kita udah kenalan nih sama Kak Natasha juga dari Women March Malang, mungkin kita langsung aja kali ya ngobrol-ngobrol santai nih tentang materi kita hari ini. Boleh. Oke, aku mungkin mau kasih gambaran dulu tentang apa yang kita akan bahas pada hari ini. Mungkin teman-teman juga udah lihat dari judul YouTube-nya tadi sebelum teman-teman pada akhirnya ngebuka video ini. Coba bayangin deh Kak, misal nih ada cowok lagi masak mie instan di dapur, terus ada yang komentar, kok cowok masak di dapur? Atau ada cewek pulang kerja malam, orang langsung bilang, kasihan suaminya, istrinya sibuk banget. Padahal hal kayak gini itu bukan soal cowok nggak boleh masak atau cewek nggak boleh kerja. Itu semua soal peran sosial yang pada akhirnya ditempelin ke kita gitu sejak kecil. Peran itu muncul dari pembentukan gender, bukan lagi dari kode biologis. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas bareng soal peran cewek dan cowok dalam hubungan. Apakah harus sesuai stereotip atau sebenarnya bisa fleksibel nih sesuai kesepakatan? Nah, kalau ngomongin soal cewek dan cowok, biasanya orang suka menyampur adukan nih antara peran biologis sama peran sosial. Nah, biar jelas dulu, peran biologis itu kan yang emang bawaan tubuh nih ya Kak. Misalnya dari mereka melahirkan, menstruasi, menyusui gitu. Itu kodrat yang memang gak bisa ditawar. Tapi kalau peran sosial ini sebenarnya hasil konstruksi masyarakat. Contohnya, cewek harus bisa masak, cowok harus kerja cari duit. Itu kan sebenarnya bukan kodrat, tapi aturan yang pada akhirnya ditempelin masyarakat dari kecil gitu. Oleh karena itu, sebaiknya peran biologis ini tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi peran sosial perempuan maupun laki-laki di masyarakat. Nah, pertanyaan pertama, aku mau nanya ke Kak Natasha. Kalau lihat di kehidupan sehari-hari nih Kak, masih sering gak sih orang itu menyampur adukan 2 hal ini? Misalnya cowok yang hobi masak malah dianggap aneh, atau cewek yang kerja sampai larut malam malah dikomentarin kayak kasihan suaminya. Gimana menurut Kakak? Apakah ini masih relevankah pola pikir seperti ini kayak gitu di zaman sekarang? Oke, relevan atau enggak? Sebenarnya gini. Tadi udah disampaikan, yang kamu sampaikan itu benar-benar relevan sama pendapatnya Simon di bukunya The Second Sex. Jadi di mana sifat dan karakter perempuan itu bukan semata-mata lahir gitu aja, tapi sifat dan karakter perempuan itu ada karena dibentuk dari konstruksi sosialnya. Itu berlaku juga buat laki-laki. Kalau zaman dulu bilangnya pasti kayak cowok masak nggak harusnya cowok di dapur. Terus mungkin agak berkembang zaman, sekarang cowok bisa masak diapresiasi lebih, keren banget cowoknya bisa masak. Sedangkan kalau cewek nggak bisa masak itu jadi kayak yang, kok cewek nggak bisa masak sih gitu. Kebetulan saya nggak bisa masak dan masih belajar. Apa susahnya kita untuk belajar gitu kan. Dan saya juga bekerja yang pekerjaan saya itu tidak mengenal waktu. Kalau misal relevan atau enggak di dunia saat ini, mungkin ada sebagian besar
pemikiran orang-orang itu sudah mulai berkembang. Mereka sudah bisa menerima dimana laki-laki bisa masak oke aja gitu. Mereka bisa masak mie, mungkin yang simpel-simpel kayak goreng telur, masak mie, terus segala macam. Tapi tetap dimana stereotip yang kodratnya perempuan tuh di dapur itu masih ada gitu. Bahkan terkadang perempuan sendiri itu yang mendukung budaya patriarki itu sendiri, ya kan? Jadi kayak contoh mungkin ada di wilayah pedesaan gitu, yang dimana mereka masih mengagung-agungkan budaya patriarki itu. Jadi mau nggak mau perempuan harus bisa masak, bersih-bersih, urusan rumah tangga segala macam, sedangkan laki-laki tidak diwajibkan hal seperti itu. Tapi yang saya temukan di dunia di lingkungan pertemanan saya sekarang, anak-anak zaman sekarang itu lebih melek gitu loh. Apalagi mungkin dari teman-teman ada yang merantau, kuliah merantau segala macam, jadi mau nggak mau kan mereka harus bisa menghemat budget, paling nggak masak, beres-beres sendiri segala macam. Itu sih, jadi kalau dibilang relevan, nggak sepenuhnya relevan. Kalau karena udah banyak yang mereka sudah menerima stereotip yang lebih berkembang gitu sih. Ternyata dari Kak Natasha sendiri masih 50-50 kali ya. Bisa dibilang ini relevan, bisa dibilang ini nggak kadang nggak relevan juga gitu loh. Nah, aku mau tanya nih Kak, mau tahu nih Kak, dari Kak Natasha sendiri percaya nggak sih kalau misalnya peran biologis itu sebenarnya nggak bisa dijadiin alasan gitu buat membatasi pilihan hidup seseorang? Pilihan hidup di sini itu kayak misalnya menjadi sebuah celah bagi masyarakat untuk mengkotak-kotakan perempuan dalam sebuah peran tertentu sesuai biologisnya gitu. Kalau dari saya pribadi 50-50, maksudnya gimana sih? Sorry gimana? Aku nggak nyambung. Jadi peran laki-laki dan perempuan itu dikotak-kotakan menurut biologisnya. Iya. Itu harusnya udah ibaratnya, aduh itu udah basi, itu udah zaman kapan itu. Kalian tinggal di dunia nenek moyang masih kayak gitu kan. Sama halnya kayak laki-laki nggak harus dituntut menjadi pencari nafkah tunggal, dan perempuan nggak harus dituntut menjadi bukan kepala rumah tangga, ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangganya sendiri gitu. Gimana kalau misal kita bagi dua perannya? Mungkin di dalam seminggu itu si laki-laki bekerja itu kan pasti 5 hari, Sabtu Minggu anggap aja libur lah. Gimana kalau misal di Sabtu Minggunya mereka membereskan rumah bareng? Gimana kalau misal ceweknya juga bekerja tapi mungkin dia buka bisnis online di rumah? Itu kan juga bisa. Iya nggak sih? Kayak zaman sekarang banyak banget kita bisa banget manfaatin platform digital, live jualan di rumah. Itu hitung-hitung kita bisa ngebantu perekonomian keluarga, finansial suami juga kan bisa gitu. Jadi nggak melulu kayak harus suami laki-lakinya menjadi pencari nafkah tunggal dan perempuannya menjadi pengurus rumah tangga tunggal gitu. Pasti kan jenuh dan capek gitu sih. Nah, menarik banget nih jawaban dari Kak Natasha tadi. Karena sebetulnya aku di rumah juga ngalamin itu sih. Karena mamaku juga kerjanya di luar kota gitu, dan papaku kerjanya di rumah. Dan sejak kecil juga lebih banyak diurusin sama papa gitu loh. Dan menurutku pembagian tugas kerja di rumah seperti itu adalah suatu hal yang memang menjadi concern penting gitu, sehingga pembagian tupoksi antara suami dan juga istri itu pada akhirnya bisa seimbang gitu. Iya benar. Nah, kalau kita tarik nih ya Kak ke ranah pendidikan, menurut Kakak seberapa penting sih sekolah atau lingkungan belajar ngasih pemahaman sejak dini soal bedanya peran biologis dan juga peran sosial?
biar anak-anak ini nggak keburu tumbuh dengan pola pikir yang bias gitu. Sebenarnya titik beratnya itu ada di keluarga. Karena pendidikan pertama manusia, anak, itu ada di keluarga. Gimana keluarga itu bisa membiasakan atau memberi contoh lah di rumah, kayak oh ini si ayah bantuin ibunya beres-beres gitu, terus nggak diajak ngobrol segala macam gitu. Jadi nggak bisa dititik beratkan kayak gimana di sekolah harus dia belajar mempunyai pemikiran yang nggak bias. Nah itu harus ditarik garis ke lingkungan di keluarganya dulu. Di keluarganya, apa keluarganya dia menerapkan sistem patriarki itu gitu, atau dia melihat orang tuanya yang benar-benar yang menerapkan dan mendukung patriarki itu sendiri. Jadi mau nggak mau nantinya ketika dia masuk sekolah dia sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi ketika ada hal yang kegiatan yang ibaratnya itu based of gender equality, dia jadi kaget, kan harusnya nggak gitu. Jadi menurutku lebih dititik beratkan di pendidikan di keluarganya aja dulu. Karena pada dasarnya juga keluarga itu menjadi pendidikan pertama gitu ya buat anak sendiri. Betul. Aku setuju banget sih dari pendapat Kak Natasha tadi. Tapi kadang kan di lingkungan keluarga juga nih masih suka nerapin aturan lama ya. Misalnya anak cewek disuruh bantu masak, sementara anak cowok lebih bebas main di luar. Menurut kakak sendiri gimana cara paling realistis buat ngajak keluarga juga pada akhirnya ikut sadar soal ini? Kalau dari aku pribadi, ini pandanganku ke depan dan kebiasaanku di rumah sih sebenarnya. Jadi dalam 1 minggu itu kita ada hari Sabtu dan Minggu, di mana Minggu itu dipakai buat family time gitu, antara Sabtu atau Minggu. Kalau biasanya yang Sabtu aku jalan-jalan sama keluarga gitu, anggap aja gitu. Kalau Minggu kita di rumah gitu. Kadang jadi dalam 1 minggu itu kita selalu spare waktu buat family time, di mana kita benar-benar melakukan kegiatan tuh bareng. Jadi kalau di keluargaku diterapkan sistem keluarga itu jadi sistem tim. Jadi kita tuh satu tim gitu, dimana kita harus membereskan rumah bareng. Jadi kayak abangku, ayahku itu ikut bantu beres-beres rumah gitu. Jadi nggak yang harus cowok-cowoknya main, cewek-ceweknya harus bantu masak segala macam gitu. Jadi kadang pun kita juga nyuci mobil bareng, nyuci kendaraan bareng. Seru juga ya. Iya, jadi biar nggak ada yang menitik beratkan ini tugas wanita, ini tugas laki-laki, gitu aja sih. Oke, menarik banget jawaban dari Kak Natasha ini. Nah, kalau kita geser sedikit nih ke dunia kerja ya Kak, banyak juga loh sebenarnya perempuan yang masih dipandang kurang cocok buat posisi tertentu cuma karena faktor biologisnya gitu. Menurut Kak Natasha sendiri, apa yang pada akhirnya bisa dilakukan supaya perusahaan atau institusi ini bisa lebih adil melihat kemampuan tanpa terikat stereotip gendernya? Kayak misalnya ada yang mau dinaikin nih jadi manajer lah, harus melihatnya gender dulu tuh, laki-laki atau perempuan kan. Dari Kak Natasha sendiri gimana nih? Harusnya tuh perusahaan gini, tiap orang punya potensinya masing-masing, punya skillnya masing-masing. Jadi harusnya perusahaan itu menilai kemampuan karyawannya dari kompetisi, anggap aja gitu. Jadi nggak harus kayak kadang kan dianggap nggak bisa nih perempuan ini jadi leader karena pasti perempuan tuh lebih banyak kebawa emosi, belum lagi pas PMS segala macam gitu kan, pasti dianggap kayak gitu. Padahal bisa jadi ternyata perempuan ini jauh lebih wise, jauh lebih cerdas, jauh lebih rajin, teliti segala macam dibanding kandidat yang cowok gitu. Jadi nggak seharusnya peran biologis itu dicampur adukan sama potensi yang atau skill yang dipunyai dari seseorang gitu sih.
Oke, keren banget nih pemaparan dari Kak Natasha barusan. Terakhir deh Kak, kalau misalnya kita ngomongin soal perubahan sosial. Menurut Kakak, apa langkah kecil yang bisa dimulai individu sehari-hari supaya pelan-pelan masyarakat makin paham kalau peran biologis dan sosial itu nggak bisa terus disamaratakan gitu? Sebenarnya sama sih kayak tadi yang udah kita bahas. Pendidikan pertama dari keluarga, dibiasakan aja dulu dari keluarga. Mungkin kayak ngajak, mungkin kalau misal kita udah gede gini ya, jadi kayak udah terlanjur kebentuk di lingkungan yang patriarki gitu, kita bisa aja kayak bujuk orang tuanya, kita ajak liburan bareng, atau kita ajak coba bersih-bersih bareng atau gimana gitu. Atau bisa juga dari teman-teman mungkin yang mahasiswa bentuk satu komunitas atau sama teman-teman main yang emang punya pemikiran yang sama, atau kita bisa sharing lah sosial media. Itu juga worth banget menurutku di era digital sekarang ya. Oke, iya sih kalau misalnya ngomongin soal first step ya, gimana caranya pada akhirnya ini masyarakat bisa keluar dari zona bisa dibilang zona patriarki itu gitu loh. Itu harus mulai dari pendidikan dari keluarganya sendiri supaya mereka tahu pola pikir mereka juga tidak berakar pada patriarki itu sendiri gitu loh. Tapi yang paling penting tuh ya dari dirinya sendiri dulu. Iya. Kalau dia udah punya mindset yang tegap, yang mantap, jadi mau kanan kiri masih manas-manasin kayak itu nggak gitu nggak gini harus begitu begini, itu kayak dia akan tetap ada di jalannya gitu, stay on the line aja, gak gampang kepengaruh. Aku mau nanya nih Kak, aku sebenarnya ada penasaran juga pendapat dari Kak Natasha sendiri gimana. Dari Kak Natasha sendiri percaya nggak sih bahwa patriarki itu sebenarnya sudah mengakar pada diri kita sendiri, semua orang sekalipun dia feminis gitu? Sepakat. Kalau itu aku sepakat, karena kita tinggal di Indonesia ya, yang emang itu udah bener-bener konstruksi sosial udah dibentuk dari zaman dulu, dan itu turun temurun. Tanpa kita sadari kita itu jadi apa ya, mau nggak mau jadi kayak itu jadi hal yang biasa gitu loh buat kita. Even kayak mungkin aku menolak banget patriarki, tapi di sisi lain kita lihat di lingkungan kita sekarang, apalagi menghadapi orang tua kan, itu susah banget dong. Nggak mungkin dong kita kayak ngelangkain mereka terus aku kayak ngelawan, itu nggak gitu, harusnya gini-gini, itu nggak mungkin sih. Jadi mau nggak mau kita ambil jalur lain dengan cara kita membuat mereka paham bahwa peran itu bisa 50-50. Kayak contohnya soal pekerjaan tadi kayak laki-laki nggak harus jadi pencari nafkah tunggal, kita perempuan juga bisa bantu kok gitu. Kita ajak ngobrol dulu pasangan kita biar kita punya satu pendapat yang sama gitu. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa semata-mata break the rule gitu aja di Indonesia ini kan, karena emang ibaratnya lawan kita ini adalah satu dunia yang dimana mereka satu tim nih udah pemikirannya udah sama, sedangkan kita cuma beberapa orang, dan itu pasti kayak kamu anak muda atau apa gitu. Jadi kalau menurutku caranya dengan mematahkan itu ya kita cari jalur lain yang dimana nantinya akan ketemu jalan tengah yang pada akhirnya itu akan membawa mereka ke pemikiran yang lebih tepat, gitu aja sih. Berarti dari awal juga pun harus ada advokasi juga gitu ya ke masyarakat, atau mungkin untuk orang tua sendiri gitu loh, sehingga pada akhirnya kita bisa mengkomunikasikan bagaimana sih pola pikir kita yang kita miliki saat ini kepada mereka gitu. Oke, kita lanjut ke segmen 2, ekspektasi perbedaan gender dalam hubungan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal hubungan ya Kak, sering banget kan kita nemu aturan gak tertulis soal siapa yang harus lebih dominan. Misalnya cowok yang harus bayar kalau lagi kencan, atau cewek yang bayarin. Langsung aja, kalau misalnya nih cewek yang
ngebayarin, langsung aja ada yang bilang, wah cowoknya nggak modal nih. Padahal kan bisa aja itu cuma kesepakatan berdua ya. Nah seharusnya aturan gender tradisional dalam hubungan ini tidak dijadikan standar lagi gitu loh. Karena hubungan yang sehat kan pada dasarnya ditentukan dengan kesepakatan antar pasangan itu sendiri gitu loh. Nah, aku pengen nanya ke Kak Natasha, dari pengalaman kakak, ekspektasi kayak gini masih kuat gak sih di sekitar kita ini? Dan gimana dampaknya ke hubungan? Ekspektasi yang kayak gini tuh sebenarnya nggak relevan gitu kan. Cuman untungnya udah banyak sih yang sadar kalau kayak apa ya, nggak semuanya harus dititik beratkan di cowok yang harus bayar, cowok yang harus jemput segala macam gitu kan. Terus kalau misal cowoknya nggak bayar dibilang mau kondo, nggak modal, segala macam. Sebenarnya bener tadi yang dibilang kalau hubungan itu soal kesepakatan ya kan. Jadi even pay the date pun itu juga menurutku kesepakatan berdua aja gitu. Mungkin kayak sekarang si cowok yang bayar, hari ini kegiatannya makan, nonton, ngopi gitu deh. Mungkin tadi udah cowok yang bayar makan gitu, mungkin nontonnya bisa ceweknya yang bayar, atau ya menurutku gantian aja sih gitu. Dan itu kesepakatan berdua aja gitu, karena apa ya, nggak usah ngeberatin gengsi. Kadang kan cowok berat banget gengsi ya. Iya pasti dibayar cewek. Kayak rasanya nggak berguna gitu kan. Harga diri dong. Harga diri bro. Kan? Tapi ada juga cowok yang keenakan di sana ya kan. Jadi menurutku kuncinya ya itu, sepakat aja berdua. Karena finansial pribadi orang-orang kan nggak naik turun ya. Maksudku finansial orang itu kan naik turun. Jadi nggak melulu cowoknya selalu ada duit, dan nggak melulu ceweknya nggak punya duit gitu. Jadi apa susahnya sih bayar gantian gitu. Tapi juga ya itu tentang, kalau soal bayar membayar, pay the date itu menurutku itu soal pemahaman masing-masing aja sih. Karena banyak juga teman-temanku yang nggak setuju ya soal kayak masa first date ceweknya split bill gitu kan. Itu kan juga tanggung jawab cowoknya juga gitu ya. Balik lagi kayak di segmen 1 tadi, kadang perempuan juga menjadi pendukung utama budaya patriarki itu sendiri gitu. Berarti kalau Kak Natasha sendiri lebih milih dibayarin split bill atau Kak Natasha yang bayarin nih? Waduh, kalau mau sih dinafkain ya. Cuma kalau kebetulan aku karena aku tinggal agak jauh ya sama teman dekatku ini. Aku tinggal agak jauh gitu, jadi jaraknya lumayan lah 1 jam. Kadang aku kasihan kalau dia harus jemput aku ke rumahku dulu, terus kita balik ke tengah-tengah gitu. Jadi kadang aku yang jemput dia gitu, terus untuk date-nya kayak makan, nonton apa kegiatannya dia yang bayar gitu. Jadi ibaratnya kita sama-sama modal, dia modal untuk datingnya, aku modal untuk transportasinya gitu. Jadi nggak masalah. Jadi pada akhirnya nggak ada yang memberatkan satu sama lain juga gitu kan. Iya. Soalnya kalau misalnya kita lihat nih, masih banyak banget pasangan yang akhirnya bukan yang menentukan standar hubungannya sendiri, malah mereka tuh ikut aturan lama. Kayak misalnya harus cowoknya yang bayar lah, nanti dibilang kalau nggak dibayarin cowoknya nggak modal gitu loh. Padahal bisa dibilang kalau berhubungan itu soal teamwork juga sih. Betul, sepakat ya. Bukan siapa yang lebih tinggi atau siapa yang lebih dominan, dia harus nge-provide ini, kakak harus nge-provide itu gitu loh. Menurut kakak, pertanyaan selanjutnya, menurut kakak seberapa besar sih pengaruh omongan orang luar kayak keluarga atau teman ini terhadap cara pasangan ngejalanin hubungannya? Karena misal nih
ada pasangan punya anak cewek, dia punya anak cewek, anaknya pengen keluar nih sama cowoknya, pasti bilang kayak ajakin makan ya, bayarin makannya gitu, apa enggak hal-hal yang pada akhirnya harus nge-provide anak perempuannya juga gitu loh. Apakah itu akan menjadi pengaruh yang sangat besar gitu loh terhadap pasangan ini pada akhirnya bisa ngejalanin hubungannya antara kedua orang ini? Kalau pengaruh omongan orang tuh secara general ya ngaruh banget sih, tapi tergantung dari orangnya. Kalau dia tipe orang yang gampang dengerin stereotip orang, template yang orang-orang bilang harus begini, harus begitu, itu pasti gampang berpengaruh gitu. Terus tapi kalau misal kayak dari keluarga, mungkin anak cowoknya dibilang nanti jangan lupa dibayarin makan, jangan lupa diajakin makan segala macam. Kalau menurutku iya apa ya, itu omongan yang didengar, yang omongan baik yang harus didengar. Jadi ibaratnya maksudku nggak semua omongan orang itu bisa kita terima mentah-mentah. Nggak semua apa yang kita lihat, nggak semua apa yang kita dengar itu harus ditelan mentah-mentah. Dan itu harus benar-benar kita filter mana yang emang baik, cocok buat kita, cocok buat pasangan kita, mana yang seharusnya emang ya itu nggak dilakuin gitu. Jadi kayak apa ya, kalau dibilang kita harus dengerin omongan orang, enggak sih, no, jangan jangan, karena yang jalanin hubungan tuh kita, dia, mereka, bukan orang-orang itu gitu loh. Entah toh nanti kalau misal ada apa-apanya dalam hubungan itu, yang menyelesaikan juga dua orang ini. Benar kayak kata kamu tadi, berpasangan, berkeluarga itu adalah teamwork, dimana mereka nantinya ketika ada up and down dalam hubungannya, mereka harus menyelesaikan bersama gitu. Jadi harus saling menguatkan, dan paling penting tuh komunikasi. Jadi kalian harus komunikasi sama pasangan kalian, gimana nantinya kalau misal di tengah jalan nih kita menemukan permasalahan yang gede, gimana cara kalian menyelesaikan masalah itu, gimana kalian harus menanggapi respon-respon orang di luar sana, bagaimana juga kalian harus menjalankan kehidupan kedepannya itu berdua, ibaratnya kan gitu. Jadi ya balik lagi, penting banget buat ngefilter omongan orang-orang, dan jangan hidup karena takut diomongin orang, karena ya mulut orang begitu ya. Karena pada akhirnya juga kita yang ngejalanin juga gitu loh. Betul. Dan yang menyelesaikan masalah kita juga kita. Kenapa orang lain harus ikut campur atas hal yang emang kita lakuin sendiri gitu. Itu mereka orang gabut ya. Yes. Tapi nih ya Kak, kalau semisalnya kita lihat kondisi sekarang, banyak banget orang udah mulai terbuka kan, entah lewat sosial media atau ada advokasi dari komunitas gitu loh. Menurut kakak, apakah platform digital ini bisa ngubah cara pandang masyarakat soal pembagian peran dalam hubungan? Karena kan kayak apa ya, ini mungkin ada orang yang memang pada akhirnya mendalami apa yang menjadi advokasi di platform digital tersebut, dan mungkin ada juga orang yang kayak ini mah standar sosial media gitu loh. Kalau orang TikTok bilangnya standar TikTok gitu kan. Ya. Nah, menurut kakak sendiri, apakah platform seperti ini tuh bisa mengubah cara pandang masyarakat gitu loh, soal pembagian peran khususnya dalam hubungan ini? Tadi sempat saya singgung di segmen sebelumnya. Langkah kecil pertama yang bisa kita lakukan untuk mengubah stereotip orang-orang di luar sana adalah kita bisa mulai dari sosial media, apalagi di era digital sekarang. Biar apa ya, platform-platform ini sekarang tuh orang nggak mungkin lepas dari HP. Kamar mandi aja bawa HP. Iya, nonton TikTok tuh lagi di kamar mandi kan. Iya, semua pasti scroll Instagram, TikTok, apa aja dibuka kan. Menurutku langkah yang paling efisien buat sekarang itu ya dari
platform digital, dari sosial media. Di sosmed itu kita bisa nemu ada orang jualan, ada orang bagi ilmu, bahkan apa ya, di TikTok tuh sering kok kayak les bahasa Inggris, les CPNS atau segala macam di live biasanya kan iya ya. kan, mereka tuh sampai nge-live gitu. Tapi ya balik lagi, apa yang kita sharing di sosial media, apa yang kita terima dan kita konsumsi sehari-hari dari sosial media itu sendiri, gak semuanya harus kita telan mentah. Jadi harus benar-benar harus punya pemahaman dan pemikiran yang kritis buat menerima informasi itu. Jadi apa yang kita lihat tuh harus difilter dulu, nggak semuanya harus ditelan mentah gitu. Jadi dan juga nggak bisa harus semata-mata ngejudge. Ada yang nggak cocok nih, konten dia nggak cocok, kita bilang itu standar TikTok. Nggak bisa kayak gitu juga sih gitu. Mungkin kalau kita bisa jadi aku sharing tips-tips gini segala macam, pemahaman yang aku punya, terus ternyata di kamu nggak cocok, terus nggak harus dong kamu ngejudge kayak wah standar TikTok di aku nggak cocok. Jadi bisa jadi kayak kamu, tiap orang punya pemahamannya sendiri, bisa dong sharing kayak kayaknya lebih cocoknya begini. Itu akan lebih efisien. Jadi sosmed tuh dampak positifnya lebih besar banget daripada cuman saling ngehujat dan bilang itu nggak berguna segala macam gitu sih. Nah, kalau gitu tadi kita udah bahas gimana caranya platform digital ini bisa ngebantu nih ngubah cara pandang masyarakat soal pembagian peran dan hubungan dalam hubungan gitu. Tapi ini Kak, realitanya masih ada juga pasangan yang ribut gara-gara perbedaan pola pikir kan. Misal yang satu patriarki dan satunya lagi feminis gitu loh. Gara-gara perbedaan tersebut nih, pada akhirnya mereka ada keretakan lah istilahnya dalam hubungan tersebut. Nah, dari kakak sendiri gimana caranya biar perbedaan itu pada akhirnya nggak bikin hubungan mereka jadi retak? First thing first, ini yang paling penting, kunci dari semua kelanggengan hubungan kalau menurutku ya, komunikasi. Harus komunikasi. Tadi sempat yang kamu bilang, kita sepakat kan soal pasangan, keluarga itu teamwork gitu. Jadi kalau misal emang kalian teamwork, komunikasiin. Apalagi adanya perbedaan pendapat kayak gitu. Top perbedaan pendapat kecil aja deh. Hari ini aku pengen pakai baju putih, sedangkan si cewek pengennya couple sama cowoknya, tapi cowoknya pengen pakai baju hitam. Itu kan kayak perbedaan pendapat. Jadi gimana kalau kayak kita komunikasiin, pendapat aku tuh kayak gini, pandangan aku seperti ini, terus kita dengar pasangan kita pandangannya seperti apa, terus kita cari jalan tengahnya yang ibaratnya gak akan menyalahkan dan memberatkan salah satu gitu. Jadi dari situ kan kita bisa nemu titik tengahnya yang emang udah disepakatin berdua. Jadi itu lebih efisiensi. Jadi harus komunikasi, penting banget. Berarti kuncinya satu, komunikasi. Nah, selanjutnya aku mau nanya lagi nih ke Kak Natasha. Menurut kakak nih ya, apa peran komunikasi dalam pasangan buat nentuin standar mereka sendiri gitu, supaya pada akhirnya mereka satu sama lain tuh nggak gampang kebawa arus ekspektasi tradisional dari luar? Iya tadi. Jadi penting banget komunikasi itu pokoknya penting banget lah. Di atas segalanya ini ada komunikasi. Kamu mau punya duit sebanyak apapun, mau hidupmu sebahagia apapun, kalau komunikasimu jelek itu akan mempengaruhi ke depannya gitu kan. Jadi dikomunikasikan dulu berdua, pandangan kalian satu sama lain seperti apa. Jadi dari situ ketika kalian udah sepakat nih, udah kekeh punya pandangan sendiri dan cara mereka menjalani hidupnya sendiri, mereka nggak akan gampang kebawa arus gitu. Jadi sebenarnya kalau kayak misal nggak usah muluk-muluk bingung cari pacar deh, dari diri sendiri aja dulu gitu.
kamu udah, tiap orang tuh kan punya apa ya, berhak untuk menentukan jalan hidupnya kemana, pilihannya apa. Jadi ketika kamu udah kekeh, oh aku pengen banget ngelakuin ABCD dan passionku di sini gitu. Jadi ketika ada orang lain ngomongin kamu tuh harusnya gini, harusnya begitu, harusnya ngelakuin ini itu gitu kan. Tapi ketika kamu udah mantep dan punya apa pilihanmu sendiri, harusnya nggak akan ke bawah arus. Itu sama kayak berpasangan, karena kalian teamwork harus saling menguatkan gitu. Jadi harus punya, kalian menentukan pandangan dan cara hidup kalian sendiri, bagaimana kalian akan menyelesaikan masalah, bagaimana kalian akan membagi perannya itu sendiri di rumah tangga, terus dan banyak lagi lah. Dari situ ketika ada omongan orang kok gini kok gitu ABCD, ya kalian udah bisa jawab dengan pemikiran yang sangat apa ya, bijak menurutku. Harusnya gitu sih. Berarti sekali lagi kuncinya adalah komunikasi. Betul. Jadi ya. Oke, terakhir nih Kak di segmen 2. Saran apa dari kakak buat pasangan muda biar bisa lebih setara tanpa harus mikirin siapa yang lebih dominan? Kira-kira apa yang paling bisa mereka lakukan sehari-hari? Ngomongin pasangan setara ini luas banget ya. Bisa apa ya, setara itu nggak melulu soal pendidikan yang sama, nggak melulu soal finansial yang sama, background keluarga yang sama, tapi setara itu menurutku lebih ke soal pemikiran dan pemahaman gitu. Nggak harus cari pasangan yang setara dari awalnya, tapi kalian bisa mensetarakan itu. Kalau menurutku gitu. Jadi apa ya, kalau cari pasangan yang cocok nggak akan ada yang cocok sampai kapanpun, tapi lebih ke gimana kalian saling memahami dan mengerti. Kalau cari pasangan yang setara, ya mau setara yang dalam hal apa dulu yang dicari? Kalau menurutku pasangan yang setara itu ada karena dibentuk. Jadi Wow. jadi ibaratnya mungkin apa ya, pasanganku punya pemikiran yang patriarki, sedangkan aku punya pemahaman yang feminis gitu. Gimana? Kayak tadi yang di pertanyaan sebelumnya, kita ngobrolin komunikasi dan jadinya ketika kita udah sepakat, kita jadi setara pemahaman itu gitu. Nice. Menarik banget jawaban dari Kak Natasha. Nah, selanjutnya kita akan lanjut di segmen ketiga, yaitu tentang dampaknya ekspektasi tersebut dalam hubungan. Oke, ternyata kalau misalnya kita lihat ekspektasi gender itu ternyata bisa banget Kak bikin hubungan jadi ribet. Ada pasangan ceweknya gajinya lebih tinggi daripada cowoknya, bukannya sama-sama seneng karena ekonominya stabil, malah ada rasa minder gitu. Si cowoknya jadi ngerasa gagal, si ceweknya jadi sungkan buat ngomongin soal gaji, padahal itu kan rezeki bareng ya. Atau ada juga pasangan yang semua keputusan rumah tangganya itu selalu dipegang sama cowok, mulai dari beli barang sampai atur keuangan gitu. Ujung-ujungnya si cewek ini pada akhirnya nggak punya suara gitu, jadi ngerasa kayak numpang hidup lah bahasanya. Aku pengen dengar nih pendapat dari Kak Natasha, kalau ekspektasi gender yang kaku ini terus dipaksain di hubungan nih, menurut kakak dampak jangka panjangnya itu apa? Jatuhnya bakal jadi toxic relationship, iya nggak? Jadi dimana si laki-laki akan memegang kontrol besar di dalam sana. Itu balik lagi, berarti memang pribadinya dari awal dia adalah pemegang konsep budaya patriarki gitu. Biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh lebih banyak mainin dari mental si perempuan. Jadi dimana perempuan ini bakal diminta buat jadi nurut, jadi apapun ngikutin kata laki-lakinya segala macam. Dan sedangkan laki-laki yang seperti itu biasanya mereka itu tidak apa ya, mereka susah buat diajak komunikasi, buat diajak cari solusi bersama gitu, dan harus ada trait khususnya biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang dampak ke selanjutnya apa,
ya itu berdampak banget jadi toxic relationship, dimana si perempuan akan selalu merasa ditindas dan diinjak. Dia tidak akan punya haknya sendiri untuk memilih jalan hidupnya, bagaimana dia akan menyelesaikan masalahnya segala macam, karena dia sudah dibentuk untuk apa nurutin lakinya kan, mau nggak mau kan jadi kayak gitu. Jadi sebelum jauh ke sana, komunikasikan dulu. Iya, sekali lagi kuncinya adalah komunikasi. Nah, ternyata kalau misalnya dilihat dari jawaban Kak Natasha tadi, dampaknya memang cukup signifikan gitu loh. Bahkan mungkin bisa jadi juga ini nggak sih Kak, dia bakal berdampak juga kalau misalnya mereka juga punya anak gitu loh. Betul, anaknya jadi nanti punya pemahaman yang bias juga kan. Iya gitu. Belum lagi nanti si mental perempuannya jadi self blaming segala macam, ya nggak sih, itu bahaya banget. Makanya itu kuncinya adalah komunikasi. Nah, kira-kira nih Kak, Kak Natasha sendiri pernah ngalamin nggak sih, atau mungkin pernah lihat gitu tentang hal ini di lingkup sekitar Kak Natasha sendiri gitu? Jadi gini, kebetulan aku adalah alumni toxic relationship 2 tahun, dimana waktu itu pernah aku udah di titik aku nggak boleh punya temen cowok. Wow. Setoksik gitu, dan kemana-mana dipantau segala macam gitu. Nah, dari hal itu, kalau sekali dia lakuin dan kalian toleransi, kalian menganggapnya kayak, oh mungkin dia khawatir gitu, atau mungkin cowoknya bilang aku tuh kayak gini karena sayang sama kamu. Bullshit. Jangan dipercaya. Itu cuman akan buat kalian terkekang dan stuck di masa itu doang. Jadi kayak udah, kalian gak akan growth di sana, kalian kan gitu-gitu aja gitu loh. Cari pasangan yang emang mau saling support dan saling membantu buat bertumbuh. Jadi kalau orang-orang yang seperti itu udah nggak bisa diajak komunikasi, kataku tinggalin. Tinggalin aja. Ini saran ya teman-teman. Iya. Dari Kak Natasha sendiri. Kataku selamatkan mentalmu terlebih dahulu. Betul. Seenggaknya untuk diri sendiri dulu. Betul. Nah, mungkin dari Kak Natasha sendiri kan udah ngalamin juga ya toxic relationship itu kayak gimana. Bahkan kalau misalnya kita lihat juga di sekitar kita, banyak gak sih orang-orang yang pada akhirnya cerita di sosial media kayak gitu tentang hubungan mereka gitu loh. Jika memang dampaknya ini besar gitu loh, dan signifikan juga pada akhirnya dampak tersebut pada diri kita sendiri, kira-kira untuk meminimalisir gesekan tersebut di setiap hubungan, menurut kakak apa yang harus dilakukan supaya hubungan antar pasangan ini bisa berlangsung langgeng gitu, mulus, dan tentunya nggak bikin ribet? Hubungan yang nggak bikin ribet. Itu tadi kuncinya apa? Komunikasi. Yang pertama harus komunikasi, kedua saling memahami gitu. Sekarang kayak kalau misal pasangannya lagi sibuk, nggak bisa luangin waktu hari itu buat ceweknya, ya ceweknya harus bisa ngerti dong, karena dia lagi kerja, bisa jadi gitu kan, atau karena emang lagi ada kesibukan lain gitu. Ya persiapkan dari diri sendiri dulu aja, gimana kita bisa mentoleransi dan memahami orang lain gitu. Tapi tetap kita harus punya boundariesnya sendiri. Nggak bisa semua hal harus ditoleransi dan diterima, ya kan? Tiap orang punya pendapat, pandangan hidupnya sendiri, mana yang mungkin bisa diterima oleh kehidupan dia atau enggak gitu. Kayak misal aku punya pasangan yang dimana dia posesif banget nih, harus ngabarin 24/7, sedangkan aku punya kesibukan yang nggak melulu harus pegang HP gitu. Jadi kalau misal aku udah komunikasikan ke pasanganku dan pasanganku nggak bisa mentoleransi hal itu, cut off aja. Apa susahnya? Iya nggak? Cara paling gampang sih. Cara paling gampang sih gitu, karena ya gitu, harus bisa saling memahami dan mengerti kesibukan satu sama lain. Berarti balik lagi harus komunikasi gitu kan. Kita
lagi ada kesibukan apa, mungkin dianya juga ada kesibukan apa, dan harus saling mengerti lah satu sama lain gitu. Nah, sebenarnya nggak bisa kita pungkirin juga sih, hubungan sama dengan harus berkomunikasi yang baik. Nah, aku tanya lagi nih Kak, gimana tanggapan Kakak kalau gesekan tersebut terjadi nih? Udah terjadi nih, mereka udah gak saling ngerti pada akhirnya, tapi keduanya masih pengen sama-sama pertahanin gitu loh, dan udah berbeda pendapat. Kalau tadi kan Kakak bilang cut off aja gitu lah, udah cara paling gampang gitu, cara paling gampangnya cut off gitu. Tapi gimana jadinya kalau misalnya antar pasangan ini sama-sama mau mempertahankan gitu loh hubungan mereka, sampai pada akhirnya jadi toxic relationship juga seperti yang Kakak bilang tadi. Simpel sih sebenarnya. Harusnya kalau misal ya mereka masih mau saling mempertahankan, harusnya dicari dulu titik kesalahannya di mana. Bukan yang saling menyalahkan, enggak. Misal pun ada permasalahan yang ada, jangan pernah yang namanya cari siapa yang paling salah dan siapa yang paling benar dalam hubungan, menurutku ya. Karena itu nggak akan ada titik temunya mau kayak gitu, dan nggak akan selesai juga. betul. Jadinya kan, jadi mending dicari, oh masalah ini terjadi karena akarnya di sini nih gitu. Nah solusinya apa biar ini nggak keulang dan biar ini nggak terjadi lagi gitu. Kalau misal emang pasangan sama-sama mau, mereka akan sama-sama memperjuangkan, sama-sama mau berubah satu sama lain buat hubungan itu gitu loh. Bukan salah satu harus dituntut, cuma salah satunya dituntut ini itu gitu. Jadi apa ya, biar nggak jadi toxic relationship juga. Kalau misal kayak gitu harusnya gitu sih, kalau misal emang sama-sama mempertahankan. Tapi kalau nggak berubah ya berarti tuh hanya omong kosong, bualan aja. berarti nggak bisa dipercaya kalau misalnya nggak ada perubahan juga gitu loh. Iya dong, karena menurutku ya janji yang keluar itu bisa terjadi kalau diimbangi dengan aksi. Karena gini, aku pernah baca di buku apa ya waktu itu. Jadi di bukunya Michael Foucault, siapa tadi itu lupa judulnya, di bukunya yang berjudul Power is Everywhere, dia bilang kalau kekuasaan dan wacana itu berjalan bersamaan gitu. Jadi apa ya, kayak kalau misal mungkin cowoknya udah terlanjur patriarki, Iya. ya kan, terus dia cuman bilang aku bakal berubah gini-gini, cuma mempertahankannya, itu bohong banget. Jadi kayak harus diimbangin sama aksimu aja dulu, baru ngomong. Kalau aku prefer gitu sih, kayak kalau misal emang kamu serius dalam hubungan itu, harusnya kamu bertindak aja langsung. Berarti harus ada perubahannya juga. Iya, gitu loh. Itu loh maksudku. Oke, menarik juga jawaban dari Kak Natasha tadi. Kalau dipikir-pikir susah juga ya memang kalau misalnya manusia tuh udah jatuh cinta terus mempertahankan hubungan toxic relationship-nya. Terus cowoknya bilang, atau salah satunya bilang kayak gini, aku mau berubah, tapi nggak ada perubahan, pada akhirnya juga kayak nol gitu, kosong. Terakhir nih Kak, menurut Kakak dari jawaban yang sudah dikasih terkait menjadi toxic relationship tadi, korban tuh wajib ke psikolog gak sih Kak? Misal ada pasangan yang salah satunya dia ngerasa kayak menjadi korban lah simpelnya, apakah si korban itu pada akhirnya wajib untuk ke psikolog gitu akibat dari hubungan mereka yang toksik itu? Kalau menurutku, ini teman pernah bilang, sebenarnya kita yang ke psikolog ini adalah korban dari orang yang seharusnya ke psikolog. Yes. Iya enggak? Jadi harusnya yang ke psikolog itu adalah si manusia toksik ini, yang udah ngemanipulatif pemikiran-pemikiran pasangannya atau partner lawannya gitu. Jadi kalau misalnya dibilang harus ke psikolog, kalau itu memang diperlukan, kalian harus minta tolong ke tenaga ahli sih. Karena enggak dong kalau misal kita apa ya,
Karena menurutku gini, toxic behavior itu kayak penyakit menular. Iya. Dimana kalau misal kita ada di satu lingkup yang sama, ya mau nggak mau kita akan ketularan juga. Jadi ketika kita udah terkontaminasi sama virus toksik itu dan kita keluar dari circle itu, kita akan jadi manusia toksik baru di circle baru kita gitu. Jadi menurutku mending sembuhin dulu toxic behaviornya, baru kalian bisa move forward buat berkumpul dengan manusia-manusia yang lebih normal aja. Healing dulu gitu ya. Betul. Jadi kita juga udah dengar nih jawaban dari Kak Natasha dari mulai segmen 1, 2, sampai 3. Tentunya sangat-sangat insightful banget ya teman-teman atas jawaban dari Kak Natasha ini sendiri. Mungkin teman-teman juga bisa noted juga untuk reminder ke depannya atau acuan ke depannya, sehingga teman-teman bisa terhindar lah entah dari hubungan yang gak sejalan, toxic relationship, atau hubungan-hubungan yang sejenisnya lah kayak gitu. Terima kasih banget buat teman-teman semuanya yang udah dengerin podcast kita pada hari ini. Semoga dari sini apapun poin yang sudah kita dengarkan tadi bisa menjadi reminder untuk teman-teman dalam menjalani sebuah hubungan. Nah, aku juga mau ngucapin terima kasih buat Kak Natasha atas kesempatannya untuk bisa hadir dalam podcast Duksara ini. Nah, untuk teman-teman juga jangan lupa share pengalaman kalian soal peran gender di hubungan atau di lingkungan kerja di dalam komentar ya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Aksara pamit dan see ya. Bye.